cinta kita disakiti, kita tetap mengasihi gitu kan. Sama seperti yang kita bilang ketika visi yang kita kasih video gitu kan. Itu kan bentuk dari kasih juga. Banyak yang konseling ke saya gitu ya. Pacaran 3 tahun, pacaran sampai 5 tahun, berumah tangga hanya 1 tahun, buat tidak dapat gitu kan. Itu tadi karena mereka memaksakan ketidak cocokan itu gitu. Kalau yang saya tangkap dan pahami sih, dan memang yang saya lihat beberapa ini aplikasi dalam konteks itu pun pesan online itu sebenarnya dalam makna negatif yang saya lihat. Betul. Menurut saya ini sekolah Pak. Sekaranglah waktunya. Pemirsa, Nawacita TV kembali ketemu dengan saya, Open Jebua dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita hadir tamu saya di pagi hari ini, Bapak Pendeta Richard Leonardo Panggabean. Pak Richard, apa kabar? Sehat. Sehat ya. Saya lihat Pak Richard ini badannya, posturnya sangat memadai ya, meyakinkan Untuk saya baca. Baik, hari ini kita akan diskusi dengan topik LSD, Love, Sex, and Dating ditinjau dari sudut iman Kristiani. Ini menarik sekali. Pemirsa Nawacita TV, kita langsung saja. Pak Richard, bisa sedikit menjelaskan Pak Richard ini tinggal di mana dan pelayanan di mana? Ya, saya tinggal di Cipinang Muara 3 dan saya main. Namun saat ini saya sedang berkuliah melanjutkan studi S2 di Universitas Kristen Indonesia. Ya, luar biasa sekali. Nah, baik, Pak Richard, kita akan masuk dalam diskusi kita LSD, Love, Sex, and Dating. Mungkin bisa Pak Richard menjelaskan kira-kira apa yang dimaksud dengan Love, Sex, and Dating. Silakan Pak Richard. Ya, berbicara love, sex, and dating, berbicara tentang cinta, seks, dan pacaran ya Pak ya. Ya, jadi kita harus pahami dulu nih apa itu cinta gitu. Yes. Nah, kalau secara umum atau kalangan anak muda pasti cinta itu berhubungan tentang menjalin dua hubungan gitu ya Pak ya, antara si pria dan si wanita. Tapi kalau kita lihat dalam iman Kristen bahwa sesungguhnya cinta ini adalah bagaimana perasaan kasih sayang gitu ya, mengutarakan sayangnya kita bagi seseorang gitu kan. Jadi bisa ungkapan rasa sayang kita kepada orang tua, keluarga, kan teman sekerja atau rekan-rekan sahabat gitu. Nah, cinta itu memang berbicara luas gitu ya Pak, bahkan bisa universal juga gitu ya. Tapi yang di sini mau kita lebih komplekskan atau kerucutkan tentang dalam iman Kristen gitu ya Pak ya. Nah, memang berbicara cinta ini pasti haruslah memang dilandaskan dengan kasih Kristus gitu ya. Ketika kita berbicara cinta itu, seperti apa sih cinta dalam agama Kristen itu gitu ya. Nah, perlu kita memang garis bawahi bahwa cinta itu bukan hanya berbicara tentang hubungan antara dua lawan laki dan perempuan gitu Pak. Karena bagaimanapun setiap umat manusia itu Tuhan ajarkan untuk saling mencintai ya atau menyayangi, lalu bagaimana memberikan cinta kasih sayang itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, memang sangat kompleks halnya memang dalam kalangan remaja itu. Kalau cinta itu mereka sudah tidak pikirkan lagi secara kekristenan gitu ya Pak ya. Pasti ketika mereka berbicara cinta, ini sudah membangun hubungan cinta kasih sayang atau saling membangun hubungan yang romantis gitu kan. Ya seperti judul lagu tadi, ya sedikit romantis. Ya, kalau kita melihat memang dalam hal ini, cinta itu bukanlah harus yang memang menjalin jenis gitu ya Pak ya. Dan di situ tadi dikatakan ada love, sex, and dating gitu. Nah, kalau kita juga menggunakan dalam seks, memang bahwa cinta itu pasti juga mengarah kepada pernikahan, pada seks gitu, atau berpacaran gitu ya Pak ya. Dan memang di sini perlu kita lihat juga bahwa cinta itu memang adalah ikatan yang memang membawa seseorang itu untuk saling memahami gitu, mengenal. Kalau kita dalam konteks berpacaran gitu ya Pak ya, karena memang ada di tim gitu. Kalau kita mau lihat konteks berpacaran, cinta ini memang adalah hal yang baik ketika dua
anak muda atau remaja membangun cintanya dalam hubungan pacaran. Tetapi perlu juga kita lihat bagaimana memiliki cinta yang sehat di dalam Kristus, gitu, berpacaran yang sehat, itu bahasanya Pak ya. Nah, karena memang kita lihat terkadang anak-anak muda itu berpacaran ketika sudah ada yang namanya kata cinta itu, ya mereka pasti ada rasa hasratnya gitu ya. Hasrat itu bisa kita katakan juga seksualnya asli yang gitu ya Pak ya. Dan memang kalau kita bisa melihat bahwa seks itu memang nikmat gitu ya Pak ya, tapi dalam tanda kutip ketika sudah menikah atau diberkati gitu, atau dalam pernikahan kudus. Nah, untuk hal itu perlu kita lihat juga bagaimana sih sebenarnya dalam kekristenan itu bahwa cinta, seks, dan berpacaran itu boleh dilakukan. Nah, yang bisa saya jelaskan di sini bahwa memang ketika kita mencintai seseorang, haruslah kita melihat bahwa ini adalah pilihannya Tuhan, ya, atau Tuhan yang mengutus dia untuk membangun hubungan atau komunikasi melalui pacaran, gitu ya Pak ya. Karena saya juga sering menekankan pada anak muda, ketika kamu menghubungi jodohmu, doakan, gitu kan. Karena ketika setiap doa yang kita sampaikan, ketika memang kerinduan kita atau pergumulan kita adalah jodoh, pasti Tuhan berikan yang terbaik, gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kita tidak mendoakan, gitu kan. Kan juga saya pernah menekankan dari statement saya, bahwa kita ketika mencari jodoh itu, kita harus mencintai Tuhan dulu, gitu. Mencintai Bapak kita atau Allah kita. Jadi saya buat kata-kata, mencintai Allah berarti mencintai apa yang cintai Allah. Saat kita mencintai Allah, maka jodoh seperti Allah akan datang mencintai kita, gitu. Nah, jadi memang dalam hal ini, ketika kita memang sudah serius untuk berjenjang yang lebih tinggi atau berpacaran, gitu ya Pak ya, pasti kita meminta jodoh yang baik, gitu pastinya Pak ya. Jodoh yang sepadan, atau jodoh yang memang dari Tuhan, gitu kan. Nah, untuk itu saya juga melihat bagaimana dalam percintaan itu atau berpacaran itu, kita menempatkan Kristus di dalam dia, agar kita menjadi orang yang beriman bahwa setiap percintaan itu bukan harus ada hubungan seksnya gitu, atau ada hal-hal seks di dalamnya, gitu ya Pak ya. Karena memang kita bisa melihat anak-anak muda sekarang, gitu ya Pak ya, ada banyak yang memang dalam percintaan yang bokap bisa dikatakan, gitu ya Pak ya. Atau banyak kita lihat mereka gagal di dalam percintaan ini ya. Ya, benar sekali. Untuk teman-teman anak muda, remaja, ini menarik untuk terus bisa diikuti. Dari pengertian tadi sudah disampaikan bahwa kalau cinta itu boleh kepada semua orang. Ayah ibu kita boleh mencintai mereka. Sahabat kita, rekan kerja kita, kawan-kawan kita boleh kita mencintai. Jadi cinta tidak hanya tertuju kepada lawan jenis, laki-laki dan perempuan, tetapi itu bisa kepada banyak orang. Tetapi tadi disampaikan bahwa seks itu hanya ada di dalam pernikahan. Di luar pernikahan, sebelum ada pemberkatan, seks tidak ada. Seks itu menjadi dosa kalau dilakukan di luar daripada pernikahan. Terus yang pacaran tadi itu boleh yang dilakukan. Itu pacaran itu adalah kita menunjukkan bahwa kita senang dengan lawan jenis kita, dan naluri itu sudah ada pada setiap baik laki-laki maupun perempuan. Itu ya Pak ya? Iya. Nah, jelas sekarang. Nah, sekarang Pak Richard ini mungkin bisa menjelaskan kepada kita apakah bedanya kasih dengan cinta. Ini kan dua kata yang mirip ya, sama-sama saya suka sekarang. Tapi apa bedanya kasih yang sering digunakan oleh kata-kata orang Kristen dan cinta? Ya, sebenarnya sih memang hampir mirip ya. Gila. Kasih sayang, cinta kasih sayang gitu kan, kalau kita hubungkan gitu ya. Ya, jadi memang kalau saya melihat dalam pandangan saya memang bahwa kasih itu sama halnya seperti orang Kristen gitu ya, memang ditekankan di dalam kasih gitu. Kalau saya melihat bahwa kasih itu adalah memang bentuk kita sebagaimana orang Kristen itu lebih mendalami dari cinta gitu. Jadi seperti pengampunan gitu, ketika kita disakiti, ketika kita mungkin diperlakukan tidak baik, bagaimana kita tetap mengasihi atau memaafkan gitu ya. Karena oleh saya lihat bahwa kasih ini lebih besar dari cinta kalau menurut saya Pak ya. Karena kalau cinta hanya sebagai kasih sayang gitu, tetapi kalau cinta kan bisa saja
menyakiti gitu kan. Sebabnya saya gitu, saya mencintai yang satu, terus saya mencintai lagi ada perempuan lain. Kan itu sama-sama cinta tapi berbeda maknanya gitu kan. Makanya ya satu sisi saya mencintai dia, saya mencintai dia, tapi ada yang tersakiti. Jadi memang esensinya sangat ini ya Pak ya. Berbicara cinta itu mungkin maknanya masih kurang dalam gitu. Tapi kalau kasih itu memang dia sudah memang bagaimana kasih itu dalam diri kita itu ada seperti memang ibarat gimana bilangnya, pengampunan yang luar biasa gitu. Jadi ketika kita mungkin cinta kita disakiti, kita tetap mengasihi gitu kan. Sama seperti yang kita bilang ketika visi kita kasih video gitu kan, itu kan bentuk dari kasih juga, betul kan? Jadi menurut saya begitu Pak. Ya, jadi menarik memang. Artinya cinta itu kan karena ada yang kita inginkan ke orang lain. Iya. Itu cinta. Artinya cinta itu jikalau dia baik sama saya cinta sama dia. Ketika dia tidak cinta saya benci sama dia. Tapi kalau kasih itu walaupun, artinya walaupun dia tidak baik sama saya tetap mengasihi. Kira-kira begitu ya? Iya. Jadi memang dua kata ini umum tapi sangat dalam kalau kita mau coba gali pengertiannya lebih dalam lagi. Nah, Pak, kita kembali kepada SD tadi. Ya, artinya cinta itu kan rasa senang, rasa suka. Tapi kita mungkin akan lebih tertarik kepada yang lawan jenis. Iya. Ya, kepada lawan jenis ada seks dan juga. Nah, untuk pacaran, ya, kira-kira standar umur berapa boleh pacaran? Kalau menurut saya sih standarnya 18 tahun lah Pak ya. 18 tahun ya, artinya sudah Matang ya. sudah punya KTP lah ya. 18 tahun itu sudah kuliah lah ya, sudah berusaha buat ya. Berarti kalau cinta di SMA bisa enggak? Jadi banyak orang yang SMA, anak SMA nonton itu. Dan menurut Bapak bisa enggak kalau SMA kelas 1, 2, 3 itu pacaran? Atau harus sudah kuliah? Kalau menurut saya sebenarnya bisa aja Pak, tapi bagaimana mereka tetap menjaga dirinya gitu ya, atau awas diri atau memposisikan bahwa dia masih anak sekolah gitu, dan bagaimana nilai-nilai kekristenan cinta itu dimasukkan gitu. Jadi boleh saja atau mereka tidak terjerumus atau masuk ke dalam dosa. Nah, menarik tadi ada nilai iman yang dimasukkan di dalam unsur cinta. Iya. Nah, apakah ada korelasi atau hubungan seorang anak muda yang takut Tuhan, rajin beribadah, katakan aktif dalam kegiatan remaja atau pemuda di gerejanya dia, apa korelasi, apakah hubungannya ketika dia pergi keluar, dia mencintai katakan lawan jenisnya, apakah hubungan dia dekat dengan Tuhan, ini bisa nggak ada hubungannya nggak dia ketika dia mencintai orang lain? Pasti ada Pak, ketika dia beriman kepada Tuhan, pasti ketika godaan apapun datang dalam hubungannya atau mungkin sibuk datang mau mengajak mereka untuk melakukan, ketika dia beriman pasti dia akan menolak itu Pak, karena ada memang kuasa Tuhan yang menjagai dia. Ya, karena kita memang melihat tidak sedikit loh. Ya, tetapi anak muda-muda Kristen itu juga sering sekali tergoda. Iya. Tergoda dengan itu, tapi ketika dicek kadang-kadang ibadah juga gak jelas. Kegiatan-kegiatan muda-mudi di gerejanya juga persekutuannya juga tidak aktif. Jadi memang ketika dia pacaran, godaan itu dia tidak bisa kuat. Ya, begitu. Saya mau ke pasangan. Pak Pendeta setuju mungkin bahwa pasangan itu pasti yang sepadan. Yes. Ya dari Tuhan. Nah, pasangan yang sepadan itu menurut Pak Pendeta seperti apa? Pasangan sepadan itu pastinya yang satu iman nih Pak ya. Satu iman itu. Pasti satu iman. Terus memang satu visi dan misi dalam hidup mereka. Bagaimana memang mereka membawa atau membuat Kristus adalah yang utama di dalam hubungannya gitu. Nah, ketika kita berbicara sepadan itu, bagaimana sih ketika dua pembicaraan ini menjadi satu di dalam Kristus itu? Ya, saya bisa jelaskan bahwa sepadan itu adalah mereka satu jalan bersama-sama menuju pada Kristus, membangun hubungan yang baik dengan Kristus, bahkan bagaimana nantinya mengembangkan atau membangun keluarga itu bersama-sama dengan motivasi yang yang sama gitu Pak, berlandaskan kepada Tuhan gitu ya. Nah, sepadan itu pasti mereka memiliki komitmen yang sama gitu, jadi tidak berbeda pemikiran, tidak berbeda jalannya, tidak berbeda alurnya, yang satu ke sini, yang satu ke sini gitu kan. Jadi memang
bagaimana kepala keluarga juga menuntun si istri untuk tetap satu di dalam jalan Tuhan atau satu jalan menuju kebaikan secara Kristen gitu. Iya, artinya sepadan ini dilihat dari banyak sisi lah ya. Iya. Harus tahu ya. Nah, jadi memang kita percaya bahwa tujuan akhir dari LSD, tujuan akhir daripada mencintai, seks dan juga pacaran, tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga. Iya, benar. Dan memang harus kita perhatikan bahwa harus pasangan ya sepadan. Ya, sepadan tentunya dengan umur ya. Jadi laki-laki harus lebih tua dong. Ya, satu kuat ya. Segi pendidikan juga latar belakang lah ya. Karena kalau tidak sesuai nanti akan menemukan kendala juga ya ke depannya. Nah, oke. Kira-kira menurut Pak Pendeta, apa sih rencana Tuhan bagi anak-anak muda kita, bagi remaja kita ketika mereka berpacaran, bergaul, ya? Kira-kira apa rencana Tuhan buat anak muda? Ya, rencana Tuhan buat anak muda itu dalam berpacaran sesungguhnya bagaimana ketika mereka membangun komunikasi atau hubungan dalam berpacaran itu adalah untuk saling mengenal. Bagaimana mereka saling memahami, bagaimana mereka saling mengerti, menyatukan dua pikiran gitu kan. Jadi ketika mereka berumah tangga itu sudah saling memahami gitu. Jadi tidak ada lagi bentrok atau gesekan-gesekan ketika membangun rumah tangga. Jadi memang tujuan berpacaran itu yang Tuhan kehendaki bagi anak-anak muda itu yaitu bagaimana memahami satu dengan yang lain. Bagaimana sih ketika kamu perhadapkan seperti ini, bagaimana mereka untuk saling bertukar pikiran sejak pacaran, bagaimana mereka berkoordinasi dengan hal-hal yang akan didiskusikan misalnya dalam hubungan mereka. Ketika mereka sudah membangun hubungan kan pasti ada rencana selanjutnya di depan ya. Itu tadi berkeluarga gitu. Nah, rencana Tuhan itu sebenarnya bagaimana sih ketika anak muda ini sudah dipersiapkan itu mereka sudah mengerti satu sama lain gitu. Yang saya pahami gitu. Ya. Jadi artinya masa pacaran adalah masa saling mengenal, saling mengenal. Saya harus tahu pacarnya cara ngomongnya seperti apa. Nah, kalau dia marah seperti apa, bisa saya terima apa enggak. Kita juga mulai mengenal terbelakangnya keluarganya, ayah ibunya. Kan itu masa-masa yang harus kita lakukan di dalam masa terakhir. Nah, menurut Pak Pendeta Richard, kalau kita sudah pacaran tadi, kita ada muda pacaran nih, boleh nggak putus kalau sesuai? Menurut saya boleh aja. Boleh ya. Kalau mereka itu tidak. Tapi nanti ada yang tersakiti. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Ya menurut saya kalau mereka memang pacaran lalu memang putus, harusnya diomongin baik-baik dulu gitu. Jadi mereka mengakhiri hubungannya dengan pikiran yang memang itu ya. Jadi kita putus baik-baik gitu ya. Putus baik-baik, Pak. Karena kita juga tahu dulu ya Pak ya, putusnya kenapa nih? Kalau memang karena ada tidak satu visi atau tidak satu misi, ya pasti sulit gitu kan Pak kan. Penting memang diakhiri di awal dan karena mereka sudah melangkahkan kaki ke pernikahan tetapi berhenti gitu kan. Ya, karena memang ada begitu Pak Pendeta. Jadi banyak yang konseling ke saya gitu ya. Pacaran 3 tahun, pacaran sampai 5 tahun, berumah tangga hanya 1 tahun Pak Pendeta kayak gitu kan. Itu tadi karena mereka memaksakan cocokan itu gitu. Iya, jadi memang artinya dari yang disampaikan tadi Pak Pendeta tadi bahwa masa pacaran itu masih mengenal. Iya. Harus sejalan. Sejalannya itu satu tujuan. Artinya kalau yang satu burung, ya masalahnya harus burung Pak. Kalau yang satu ikan, misalnya ikan. Karena kalau satu burung, satu ikan tidak cocok. Iya. Yang satu maunya terbang, yang satu maunya menyelam. Jadi kalau burung sama-sama burung, sama-sama terbang. Kalau ikan ya sama-sama ikan, ya berenang main ya kan. Jangan satu burung, satu ikan tak jadi. Iya. Kalau saya tahu saya burung, saya tahu pasangan saya di masa pacaran ikan, harus diputus. Karena nggak bakal ketemu. Iya, ketemu. Satu maunya di laut, lihat satu maunya di udara. Gitu ya. Nah ini menarik sekali nih. Jadi bagi anak muda, ya kira-kira sudah pacaran sekarang, ya kau tahu bahwa pengenalan kalau usah dirimu burung dan pasangan pun ikan segera ke arah ini. Nah, Pak Pendeta, ini menarik sekali nih. Tambah diskusi kita. Boleh nggak pacaran dengan orang yang tidak seiman? Kalau menurut saya tidak boleh. Tidak boleh. Mengapa Pak Pendeta? Apa yang terjadi kalau kita pacaran dengan orang yang tidak seiman?
Iya, karena sudah berbicara tentang iman gitu ya Pak ya. Ya. Padahal kita tahu bahwa membangun keluarga itu kan pasti membangun baiknya Allah, ya Allah bastranya Allah. Bagaimana baiknya Allah kita bangun di tengah-tengah keluarga, tapi berbeda iman gitu kan. Jadi menurut saya satu iman untuk satu tujuan kepada Kristus. Ya, berarti harus sama. Harus sama ya. Karena memang ada beberapa di Indonesia memang pernikahan beda iman itu kita melihat macam. Iya Pak. Ya, tapi dalam perjalanan mereka memang pasti ada saja kendala. Ada beberapa artis yang saya lihat, ya awal sepertinya berjalan baik-baik saja. Iya. Ya agamamu, ya kau tetap percaya, saya punya. Tapi di akhir ya tulis juga dan bercerai juga karena tidak mungkin juga ada dua nahoda di dalam satu perselingkuhan. Berarti sudah jelas pacaran dengan orang yang tidak seiman dilarang. Bukan dilarang, tidak boleh. Ya, jadi anak muda karena 1 Korintus firman Tuhan katakan apa? Persamaan apakah yang terdapat antara terang dan gelap? Tidak akan nyambung. Ya, nah, Pak Pendeta, kita bicara tentang konsep jodoh. Ya, bagaimana supaya saya tahu bahwa ini ternyata perempuan ini, laki-laki ini jodoh saya. Kira-kira apa menurut Pak Pendeta standar yang bisa kita berikan, yang kita bisa rasakan, memastikan bahwa inilah jodohnya dari Tuhan, bukan kalangannya saya ini. Tapi saya tahu ini betul-betul jodoh dari Tuhan dan saya akan menikah sama dia. Kira-kira Ya, kalau menurut saya sebenarnya simpel aja sih Pak ya. Memang ketika berbicara tentang jodoh ya kakak dari Tuhan itu sebenarnya dari komunikasi kita Pak. WhatsApp itu. Ketika misalnya ini kita seks sama seseorang wanita gitu ya Pak ya. Lalu ketika kita membawa komunikasi dari WhatsApp Pak, biasanya kalau memang dia suka sama kita atau memang dia jodohnya yang Tuhan berikan, pasti ketika kita WhatsApp dia pasti dia akan respon cepat gitu, lalu respon yang baik gitu ya. Tetapi ketika mungkin dia tidak respon baik, ya sama aja itu bukan jodoh yang Tuhan berikan gitu ya. Tapi memang kembali lagi bagaimana juga kita mendoakan ya Pak ya, bahwa memang itu adalah sumber Tuhan. Cuman memang ketika kita mau melihat dalam konteks lapangan aslinya, ya sifatnya begitu gitu Pak. Ketika memang dia sudah tidak respon lagi, berarti dia bukan jodohnya dari Tuhan gitu ya. Karena kan Tuhan pasti kasih jodoh yang terbaik gitu ya. Nah, kalau berbicara memang bagaimana sih jodoh yang ada Tuhan itu ya, ketika mereka sudah membangun komunikasi di awal baik gitu ya, misalnya melalui WhatsApp, kita bareng yuk gitu. Nah, dari hal seperti itu pasti bahwa ini jodoh dari Tuhan. Iya, mau dibawa ke gereja gitu. Apakah dia hanya mau dibawa ke tempat makan saja kah? Atau ketika dia ke gereja dia tak mau gitu kan? Iya. Nah, kalau menurut saya ketika kita berbicara tentang guru dari Tuhan itu ya ketika dia dibawa ke dalam hal-hal rohani itu dia mau ikut gitu Pak. Iya. Jadi dari apa yang sampaikan tadi Pak Pendeta untuk pemirsa dengan WhatsApp TV, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau dia itu jodoh kita, ya pertama secara iman terus kita bertumbuh. Iya. Ya, artinya ada pertumbuhan iman ya. Dan yang kedua mungkin kita merasa happy, senang ya. Kalau dia seorang mahasiswa, nilainya terus bertambah nilainya. Jangan ketika dia sudah pacaran, makin turun nilainya. Terus hidupnya bukan semakin baik, hidupnya semakin hancur ya. Terus semakin jauh dari Tuhan, malahan itu bukan jodoh ya yang dari Tuhan. Karena pesanan itu Tuhan selalu beri yang terbaik sih. Kalau kita menyadari bahwa itu kan. Nah, sekarang Pak Pendeta ini kan banyak nih anak-anak muda yang sedang mendengar diskusi kita ini. Pasti banyak anak muda yang pacaran dengan orang yang tidak seiman ini. Apa yang harus dilakukan buat teman-teman ini, Pak Pendeta? Oh iya, untuk yang tidak seiman. Karena begini loh, Pak Pendeta, ini sakit ini. Oh sudah saya udah cinta sama dia kok. Memang dia bukan seiman dengan saya, tapi orangnya baik. Pengertian baik. Kalau saya ke gereja diizinkan kok, nggak ada masalah. Berarti dia dari laki-laki orang lain semua, dia ini memang tidak seiman, tapi dia baik banget, pengertian banget. Dia suka tampil saya. Kalau saya, udah benar-benar deh. Saya bisa mati kalau tanpa dia. Apa yang bisa dilakukan nih? Karena ada konsekuensi. Oh iya, yang dilakukan adalah bawa kita ke Kristen. Nah kalau dia nggak mau, kalau dia mau tinggalkan Pak.
tinggalkan. Ada banyak juga tapi Sakit nih, pendeta. yang sakitnya kan di awal Pak. Nah, kembali lagi kita menerapkan kasih tadi. Bagaimana kasih itu kita terapkan supaya kita mampu melepaskannya. Iya, jadi intinya bahwa bagi remaja, ya, teman-teman anak muda yang lagi pacaran dengan yang tidak seimbang, sebelum terlalu jauh, lebih baik putuskan dan tinggalkan. Masih banyak orang-orang lain yang seiman yang bisa menjadi pasangan kita nih. Dan biarpun dia baik, biarpun dia suka traktir, biarpun dia suka ngantar kamu kemana-mana, tapi ada konsekuensi karena satu poin itu tadi. Pasangan apakah bersama apakah yang terdapat kerang dan berat. Nah, Pak Pendeta, sekarang ini kan dunia kan semakin maju. Kita mengenal istilah online. Nah, sekarang ada aplikasi dong, boleh berhubungan kencan dengan online. Menurut Pak Pendeta boleh nggak kita berhubungan kencan via online? Oh, itu banyak sekarang. Ya online Pak. Oh, tinggal klikatnya udah. Itu kita bisa lakukan itu. Menurut Pak Pendeta bisa nggak? Kalau saya sih Kencan online. kencan banget karena tadi. Kalau yang saya tangkap dan pahami sih, dan memang yang saya lihat beberapa ini ya Pak ya, aplikasi dalam konteks itu pun, kencan online itu sebenarnya dalam makna negatif yang saya lihat. Betul. Menurut saya tinggi sekolah Pak. Ya, itu kan hanya memuaskan memuaskan diri sesaat. Betul. Karena mereka tidak lagi membangun cintanya Kristus di dalamku. Dan kan online itu beda-beda orang. Iya. Oh, tidak Tidak untuk serius gitu ya Pak ya. Tidak membangun keluarga gitu, tapi membangun hanya kenikmatan sesaat. Iya. Oke. Nah, ini kan kita kembali topik kita tentang love, sex, and dating ya. Nah, kembali kepada seks. Apa konsekuensi kalau kita waktu kita pacaran kita sudah melakukan hubungan seks, artinya di luar nikah, terus kita menikah sama orang itu karena terpaksa. Kenapa? Karena dituntut. Saya sudah hamil nih. Kamu harus tanggung jawab. Dia menikah. Kita menikah. Apakah ada konsekuensi ketika mereka menjalankan rumah tangga mereka ke depan? Keadaan terpaksa. Karena orang tua rasa malu, terpaksa dia menikah dengan orang yang memang mungkin dia cinta tapi sudah hamil sebelum diberkati. Apa konsekuensi ke depan oleh Pak Pendeta? Iya, pasti tidak ada yang namanya sejahtera dalam hubungan berumah tangga ya Pak ya. Karena memang saya pernah mengalami beberapa kasus, dan memang ketika mereka berantem itu pasti larinya ke sana, membawa hal-hal itu lagi. Iya, kalau karena kamu begini. Lalu memang singkat cerita mereka sharing gitu ke saya Pak, bahwa memang dalam rumah tangganya itu nggak baik gitu, ada aja hal yang terjadi gitu. Terus mereka menyadari bahwa ini sepertinya dosa yang sudah kami lakukan sebelum menikah gitu. Jadi mereka mengimani ya bahwa itu dosa bawaannya ketika mereka berpacaran melakukan hubungan itu gitu Pak. Nah saya lihat bahwa memang ketika hal itu terjadi, ada banyak hal yang memang membuat mereka tidak damai sejahtera, tidak nyaman, tidak menikmati rumah tangga ini Pak. Karena memang yang kembali lagi karena juga kita kan tekankan dan bilang bahwa dosa adalah mau gitu ya, tapi bahwa kita melihat memang ketika kita melakukan dosa itu ya pasti ya ada konsekuensi di belakang ya itu tadi, mereka tidak harmonis ya, sampai setiap hari berantem gitu, makanya berkata gitu, abang mau membangun rumah tangga atau rumah duka, katanya gitu, kabarnya duka cita terus yang terjadi gitu. Jadi banyak hal yang terjadi seperti itu Pak Pendeta, bahkan sampai anaknya pun udah lahir. Jadi mereka memang tidak menikmati lagi rumah tangga aja gitu. Jadi memang seperti ada si iblis yang selalu membuat mereka untuk tidak dalam sedap. Ya, jadi sudah pasti ada konsekuensi. Ya, kalau hamil sebelum, kan kalau firman Tuhan katakan itu kan, maka Tuhan memberkati mereka. Baru keluar perintah beranak cucu. Jadi kalau beranak cucu baru diberkati, itu melanggar. Jadi bagi anak muda, dengarkan firman Tuhan itu. Diberkati dulu baru boleh beranak cucu. Jangan dibalik. Beranak cucu dulu baru diberkati. Kenapa? Ada konsekuensi. Konsekuensinya sudah disampaikan tadi oleh Pak Pendeta Richard.
kedamaian, keharmonisan itu akan terganggu. Ya, dengan keluarga, ada yang lain itu kan dia lain di luar daripada nikah. Itu juga tidak baik. Ya, bahwa pengampunan ada Tuhan terus kita datang pada Tuhan mengampuni, pengampunan Tuhan Allah setia, tapi itu selalu membawa, ya, membekas di dalam kehidupan kita. Nah, Pak Pendeta, ini kan banyak orang ya, cinta mereka lakukan. Mereka pacaran masa pengenalan sudah jadilah mereka menikah. Dan mereka katakan ini jodoh. Dalam perjalanan 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba ada masalah. Ya. Ada masalah rumah tangga. Dan mereka berpikir jalan yang baik adalah bercerai. Boleh, boleh enggak kalau sudah tidak cocok lagi, sudah tidak sejalan lagi, sudah tidak harmonis lagi, boleh enggak kita bercerai? Kalau menurut saya sih nggak boleh Pak, karena kembali dari kita kepada kita gitu ya. Karena jelas kalau kita mengatakan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh Diceritakan oleh manusia. Iya. Ketika kita berbicara bercocokan atau tidak, apalagi dalam konteks sudah 5 tahun gitu ya Pak ya. Ya. Kenapa sudah 5 tahun berbicara tidak cocok lagi gitu kan? Emangnya rumah tangga ini atau hubungan ini seperti barang gitu ya Pak ya, nggak cocok tinggalin atau buang gitu kan? Nah disinilah bagaimana kita melihat cross check diri atau konsep dalam rumah tangga kita review apa sih yang kurang gitu kan? Ketika permasalahan itu terjadi pasti karena ada masalah sesuatu yang terjadi gitu kan, ada penyebabnya gitu. Nah menurut saya lebih baik lihat dulu sih apa sih yang membuat ini menjadi masalah gitu. Nah kalau kita melihat orang-orang Kristen dalam rumah tangganya ketika dia beriman, seperti apapun masalah dalam keluarganya, dia harusnya mengandalkan Kristus, minta hikmat harus apa yang dilakukan, jangan kepada titik akhir perceraian. Jadi intinya tidak dilarang bercerai. Dalam ajaran kekristenan memang dilarang bercerai. Makanya di ajaran kita tidak ada pengadilan agama. Iya. Karena memang apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh cerai ke manusia. Sekalipun juga kita bisa melihat ada saja juga yang bercerai. Iya. Nah, pemirsa Media Nawacita TV tadi tegas disampaikan bahwa perceraian itu tidak boleh. Saya mungkin ada satu solusi. Mungkin pengampunan. Memaafkan pasangan, mungkin itu langkah yang paling tepat. Kalau kita sudah mulai merasa tidak cocok lagi dan berencana alternatif. Saya tutup dengan satu cerita. Bapak Ibu ada sepasang suami istri. Mereka merasa bahwa sudah tidak cocok lagi, terus mereka ingin mau berpisah. Suaminya tawarkan begini, sebelum kita berpisah, kita pergi ke gunung. Ya, ketika mereka sampai di gunung yang sangat tinggi sekali, maka mereka mulai mengatakan begini. Suaminya bilang begini, sebelum kita berpisah, Mama coba tuliskan dulu, ya, apa-apa saja yang Mama tidak suka sama saya, supaya saya tahu, sehingga supaya nanti kita berpisah nanti, maka saya bisa merubah diri saya. Dan saya juga menuliskan apa hal-hal yang saya tidak suka, supaya nanti Mama tahu, ya, supaya tidak diulangi lagi. Apa yang terjadi? Wanita itu dia menuliskan semua kelemahan suaminya di atas batu karang. Dia tulis satu-satu. Tapi suaminya menuliskan semua kelemahan istrinya, dosa-dosa istrinya itu di atas pasir. Ketika mereka sudah selesai masing-masing menulis, maka istrinya bertanya, kenapa Papa menulis di atas pasir semua kelemahan saya? Suaminya katakan apa? Saya sengaja menulis di atas pasir karena sebentar lagi ada angin, sebentar lagi ada hujan, maka semua catatan tulisan saya di pasir ini akan sirna, terbang, dan sudah tidak ada lagi. Sudah. Mama menulisnya di atas batu karang. Artinya kapan-kapan bisa Mama baca lagi. Kenapa? Karena sudah terhapus. Maka mulai hari ini, bagaimana kalau Mama menulis semua kelemahan saya di atas pasir saya? Pesannya apa? Kalau ada kesalahan pesanan kita, tuliskan itu di atas pasir. Karena ada angin, ada hujan, semua itu sirna. Terima kasih Pak Pendeta Richard, Jalan 4TBR, luar biasa diskusi kita di hari ini. Dan untuk teman-teman anak muda, ikuti terus sharing-sharing kami di YouTube Media Nawacita TV. Tetap sehat, jaga kesehatan selalu. Tetap semangat.
World Public Relation Forum adalah sebuah inisiatif yang sangat relevan di era globalisasi dan digitalisasi. Media Nawacita Indonesia mendukung kegiatan ini dan ayo kita jadikan forum ini sebagai katalisator untuk pertumbuhan dan kolaborasi di industri public relation. Sekaranglah waktunya.